Revolusi Prancis yang dimulai pada tahun 1789 tidak hanya membawa perubahan politik yang besar, tetapi juga memicu reformasi signifikan dalam sistem hukum, khususnya hukum pidana baik di Prancis maupun di seluruh Eropa. Revolusi ini menandai akhir dari sistem hukum yang represif dan tidak adil di bawah monarki absolut dan memicu lahirnya prinsip-prinsip hukum pidana modern. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah hukum pidana di Prancis, mulai dari Revolusi Prancis dan pembentukan hukum pidana modern di Eropa. Sebelum Revolusi Prancis, sistem hukum di bawah monarki absolut dikenal dengan sistem Ancien Régime. Sistem hukum ini sangat terfragmentasi, tidak teratur, dan didominasi oleh hukuman yang keras dan sewenang-wenang. Di bawah Ancien Régime, raja memiliki kekuasaan penuh untuk menetapkan hukuman tanpa memperhatikan hak-hak individu. Pengadilan seringkali sewenang-wenang, dan hukuman seperti hukuman mati, penyiksaan, dan hukuman fisik lainnya digunakan secara luas. Kemudian hukum pidana pada masa itu juga mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang sangat besar. Bangsawan dan kalangan kaya seringkali mendapatkan perlakuan istimewa di pengadilan, sementara kaum miskin diperlakukan secara tidak adil. Revolusi Prancis membawa perubahan radikal dalam sistem hukum, yang pada gilirannya memengaruhi seluruh Eropa. Beberapa prinsip kunci yang muncul dari revolusi tersebut menjadi landasan hukum pidana modern. Salah satu hasil penting dari Revolusi Prancis adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang menjadi dasar bagi reformasi hukum pidana. Pasal-pasal dalam deklarasi ini secara langsung menginspirasi reformasi hukum pidana di Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Pasal 7 dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap kecuali berdasarkan hukum, dan tindakan hukum tidak boleh dilakukan tanpa proses peradilan yang adil. Kemudian pada pasal 8-nya menegaskan bahwa hukum hanya dapat mengatur hukuman yang jelas dan diperlukan, menghapus hukuman berlebihan. Setelah Revolusi Prancis juga mengadopsi Kode Pidana 1791 yang merupakan salah satu langkah penting dalam reformasi hukum pidana. Kode ini menandai perubahan dari hukuman sewenang-wenang dan hukuman mati menjadi hukuman yang lebih proporsional dan terukur. Kode Pidana 1791 memperkenalkan prosedur hukum yang lebih jelas dan prinsip bahwa tidak ada yang dapat dihukum tanpa adanya bukti yang jelas dan tanpa proses hukum yang tepat. Meskipun hukuman mati masih diterapkan, penggunaannya sangat dibatasi untuk kejahatan yang sangat serius, dan banyak kejahatan yang sebelumnya dihukum mati kini digantikan dengan hukuman penjara. Pengaruh revolusi berlanjut di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte yang pada tahun 1804 memperkenalkan Kode Napoleon atau Kode Sipil Napoleon. Meskipun berfokus pada hukum sipil, kode ini juga mempengaruhi hukum pidana di seluruh Eropa karena menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan hukum dan hak asasi manusia. Revolusi Prancis dan reformasi hukum yang dihasilkan memiliki dampak mendalam pada sistem hukum pidana di seluruh Eropa. Negara-negara yang terpengaruh oleh kekuasaan Napoleon secara langsung mengadopsi banyak prinsip hukum Prancis, sementara negara lain terinspirasi untuk melakukan reformasi serupa. Setelah pengaruh Napoleon menyebar, banyak negara Eropa mulai mengadopsi model kodifikasi hukum pidana seperti di Prancis. Contohnya adalah Kode Pidana Austria dan Kode Pidana Jerman. Ia mengadopsi banyak prinsip yang mirip dengan hukum pidana Prancis. Seperti di Prancis, banyak juga negara Eropa mulai membatasi atau menghapus hukuman fisik yang kejam, mencerminkan pergeseran pandangan dari pendekatan hukuman sebagai bentuk balas dendam menuju tujuan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Prinsip-prinsip prosedural yang diperkenalkan selama Revolusi Prancis mulai diterapkan oleh banyak negara Eropa. Contoh penting adalah reformasi hukum di Italia, Jerman, dan Spanyol yang meniru struktur hukum pidana Prancis dalam hal transparansi dan perlindungan hak asasi manusia. Revolusi Prancis meninggalkan warisan yang abadi dalam hukum pidana modern di Eropa. Baik dalam bentuk sistem hukum maupun nilai-nilai yang mendasarinya, revolusi ini memicu transformasi besar yang melandasi sistem peradilan pidana yang lebih adil, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Salah satu warisan terbesar revolusi Prancis adalah prinsip bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Kemudian, pendekatan yang lebih manusiawi dalam penjatuhan hukuman menjadi prinsip yang diakui secara luas setelah Revolusi Prancis. Fokus pada rehabilitasi narapidana dan pengurangan hukuman mati.
Kemudian pengaruh kode Napoleon menyebar luas di Eropa, terutama di negara-negara yang ditaklukkan oleh Napoleon. Banyak unsur dari kode ini masih terlihat dalam hukum pidana di negara Eropa saat ini. Revolusi Perancis tidak hanya mengubah lanskap politik Eropa, tetapi juga membawa perubahan fundamental dalam hukum pidana, baik di Perancis maupun di seluruh Eropa. Revolusi ini menandai awal dari hukum pidana modern yang lebih manusiawi dan berbasis pada hak asasi manusia. Untuk kalian yang tertarik dengan materi hukum pidana, di ADR Law Academy sudah tersedia program PKPA loh, yang pastinya akan mempelajari banyak kurikulum hukum, termasuk hukum pidana. KUHP itu antara lain 1. Putusan harus memuat tentang kepala putusan. Apa kepala putusan? Kalau saudara semuanya sudah pernah mengetahui putusan, bukan putusan nomor, tetapi yang dimaksud kepala putusan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga follow ADR Law Academy untuk konten dan informasi hukum yang edukatif dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.